Enggak Pak, ini suruh ngidupin aja. Suruh ngidupin, belum diserahin, ini darurat, perintah Pak Gubernur ngidupin. Nanti yang menghalangi siapa, saya yang kerja. Nah kalau tuding-tudingan salah, siapa yang akan membereskan gitu? Ya sudah, yang salah saya saja. Silakan Anda tanya saya akan jawab dan saya bertanggung jawab. Air kiriman dari kawasan hulu dan dari kawasan tengah. Kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah itu kawasan Depok. Itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk kiranya tidak menyalahkan kiriman-kiriman banjir air dari tempat lain. Pekerjaan kawan-kawan yang sudah lama dari Balai Besar Wilayah Sungai, dari Pemkot, dari Pemprov, partisipasi masyarakat, rasa-rasanya kok tidak ada harganya. Jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak leluasa mengalir, terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Membuat polder, kolam retensi, dan sebagainya. Nah, ada satu sungai yang memang belum tuntas hari ini. Maka dengan kapasitas air yang tinggi semacam itu, enggak bisa. Ini kapasitasnya belum mampu, maka pasti banjir. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan. Pesan saya sekarang buat Pemprov DKI Jakarta, fokus aja, tidak usah banyak bicara. Kerjakan seperti bagaimana Menteri Basuki bekerja. Oh enggak, kita kerjasama terus-menerus karena wali kota sendiri nggak akan mampu, saya sendiri juga nggak bisa. Kami juga bekerja sama dengan pusat, maka kami koordinasinya ini 3 layer pemerintahan. Dan nggak ada yang bisa mengklaim dirinya yang paling the best gitu. Maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Kalau kita berdebat soal itu kan nggak selesai-selesai, paling alas. Anda ini mau alasan apapun, makanya sudah kita selesaikan saja. Kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das. Maka daripada saya menyalahkan banyak orang, saya bilang sudah, ini ada di Jawa Tengah, tanggung jawabnya saya, begitu kan. Dalam konteks penanganan banjir memang mohon maaf Pak Anies tidak melakukan apa-apa. Gubernur DKI Jakarta apa? Ini aja, Bapak kan punya waktu nih 2022. Udah aja, jangan lagi ngomongin kewenangan Menteri PUPR, kewenangan Gubernur, BWWS dan sejenis. Udah deh, seluruh problem Jakarta beresin, duitnya kerahin ke situ, becikan gitu loh. Selain Jakarta, beberapa wilayah lain juga ikut tergenang banjir. Salah satunya adalah Kota Semarang yang beberapa kali kebanjiran. Banjir merendam sejumlah titik di kawasan kota lama seperti perempatan Hotel Metro dan Pasar Johar depan kantor pos besar, Jalan Tawang Stasiun Tawang hingga sepanjang Jalan Lejen Suprapto sekitar Gereja Blenduk. Banjir juga merendam Stasiun Tawang Semarang di area ruang tunggu, peron hingga jalur rel sempat kereta berhenti. Kondisi ini membuat Stasiun Tawang lumpuh dan tidak beroperasi. Kali ini bahkan kantor Pemprov Jateng pun ikut terendam banjir. Banjir merendam kantor Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan ketinggian air antara 10 hingga 50 cm. Air banjir menggenangi lantai 1 gedung B dan selasar penghubung ke gedung A. Ganjar menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling bersalah atas peristiwa banjir di sejumlah titik di Kota Semarang. Ganjar menganggap dirinya orang yang paling bersalah saat membalas pertanyaan warganet di Twitter. Warganet itu mulanya mengomentari video unggahan Ganjar yang memperlihatkan stasiun pompa Kalibaru Semarang. Padahal kalau mau, Pak Ganjar bisa menyalahkan wali kota lalu salahkan air kiriman Ungaran. Demikian cuitan akun tersebut. Ganjar kemudian membalas cuitan tersebut. Saya yang salah, yang lain sudah bekerja dengan baik, jawab Ganjar tegas. Mungkin sebagian menganggap ini adalah pencitraan dari Ganjar, merasa bersalah, bertanggung jawab dengan harapan dapat simpati, biar dipuji sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Ada komentar yang seperti itu mungkin yang dibaca. Tapi kita merasa sikap ini jauh lebih gentleman ketimbang menyalahkan pihak lain. Gubernur sebelah yang selama ini lebih sering menyalahkan air dari hulu, curah hujan sangat tinggi dan segudang alasan lainnya. Setidaknya Ganjar berani mengambil tanggung jawab dengan mengakui dirinya bersalah karena dengan pengakuan tersebut
akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi. Berani mengaku salah artinya siap untuk dihujat, yang artinya berani berubah. Semua perubahan akan terjadi kalau ada kesadaran. Kesadaran baru akan muncul kalau berani mengaku salah dan berani bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ini sangat berbeda dengan orang pintar berkelit dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Salahkan alam, salahkan apapun yang bisa disalahkan. Bahkan disuruh ikut kerja sama aja susahnya setengah mati. Artinya, pemimpin model begini sangat keras kepala, angkuh, dan merasa diri paling pintar dan paling benar. Lucunya, hasil kerjanya tidak terlihat sampai sekarang. Yang terlihat hanya recehan. Orang yang tak mau bertanggung jawab, suka cari kambing hitam, pasti merasa dia tidak perlu melakukan apapun. Toh, dia merasa bukan salah dia. Yang salah adalah orang lain atau apapun yang ada di luar dirinya. Dengan pola pikir seperti itu, dia hanya menunggu dan tak melakukan apapun. Pikirannya selalu berpikir, "Loh, bukan salah saya bisa apa? Mereka dong yang harus lakukan sesuatu." Bayangkan pemimpin model begini. Sudahlah jelas dia yang salah, malah tak mau bertanggung jawab. Makanya kerasa kepala tak mau dengar masukan dari orang lain. Tidak mau sejalur dengan pemerintah pusat. Wong dia merasa tidak bersalah dan tidak perlu tanggung jawab. Airnya disalahkan, tidak mau masuk ke tanah. Airnya mau ditangkap, ditarik, dicewer, ditabok, ditempeleng, dan di smackdown. Gak gampang loh ngaku salah. Kalau memang ini adalah pencitraan seperti yang dikatakan oleh sebagian netizen, kenapa tidak banyak pemimpin yang berani mengaku salah? Coba lihat, lebih banyak yang beralasan, bukan? Sudah, yang penting semoga banjir cepat surut di seluruh Indonesia. Semoga semua pemimpin daerah terbuka matanya agar gerak cepat atasi banjir. Bukan hanya diam dan pasrah. Banjir kadang memang tidak terelakkan. Yang dibutuhkan warga minimal ada upaya keras dari Pemda untuk atasi ini. Dan tunaikan apa yang merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta, saya yakin DKI Jakarta tidak akan lama lagi juga tidak akan menangisi musiman yang datang ini. Tanggul tanah kalau dia meluap, ambrol. Tapi ini akan selesaikan, besok sore akan selesai. Kanal Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak leluasa mengalir. Gagal total. Apa memang bisa? Terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi. Tapi kami pengen dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Dalam konteks penanganan banjir, memang mohon maaf, Pak Anies tidak melakukan apa-apa. Gubernur DKI Jakarta apa? Gini aja, Bapak kan punya waktu nih 2022. Udah aja, jangan lagi ngomongin kewenangan menteri, PUPR, kewenangan gubernur, BWWS dan sejenis. Udah deh, seluruh problem Jakarta beresin, duitnya kerahin ke situ, sikat gitu loh.